channel untuk yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concepts atau yang kenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfan. Saat ini Anda sedang menyaksikan data channel trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping aja wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk ya trading intraday atau daily, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita, yaitu di kelompok bermain ribuan. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki waktu atau tidak memiliki waktu tapi Anda ingin belajar langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Oke, baik, kita dan tidak ada paksaan juga untuk Anda harus belajar bersama saya. Dan kita langsung aja untuk mengupdate per XAU USD atau berkenal dengan nama gold. Untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top dan dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya secara umum adalah masih bullish atau uptrend. Walaupun dia turun banyak begini ya, tetap masih bullish ya, atau uptrend di time frame monthly. Tapi jika kita menggunakan strategi smart money concept, kita harus menggunakan market structure, guys. Market structure-nya ada seperti ini. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah tetap masih bullish atau uptrend. Kemudian secara secara fundamental dia juga masih bullish atau uptrend, dan secara liquidity dia baru swap low kayak gini ya. Nanti kita lihat apakah di swap low atau break low ya. Ini kita lihat kalau lihat sekilas sih harusnya ini swap low ya, baru swap low di time frame monthly-nya seperti itu ya. Nanti kita konfirmasi di LTF-nya, itu kurang lebih di daily ya, nanti kita cek ya. Oke. Baik, di sini berarti opsi terbaik tetap kita hanya buy di area bob-bobnya saja seperti itu ya. Itu yang terjadi di time frame monthly. Baik, kita ke time frame lebih kecil, yaitu time frame weekly. Oke, di weekly kita lihat apa yang terjadi di sini. Di weekly kita melihat di sini biasanya dia masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga kita lihat di sini masih bullish atau uptrend dan belum mengalami perubahan karakter. Dan secara liquidity dia juga sedang break atau swap low begitu ya. Swap low atau break low, nanti kita cek di time frame 4 jamnya seperti apa. Nah, kita duga dulu saat ini yang terlihatnya adalah secara visual 4 jam aja weekly aja, ini adalah break swap low gitu ya. Nanti tinggal tunggu di 4 kondisi aja. Kalau dia break low kita akan di bawah, kalau dia swap break dia ke atas ya, seperti itu ya. Kita tunggu karena jejak yang ditinggalkan aja. Tapi kalau dari time yang besar atau HTF, kita cuma melihat itu sebagai directional bias aja, guys ya. Directional biasnya ya, di mana gitu ya. Dia masih mencari high valid ya, seperti itu. Oke. Ini ada yang terjadi di time frame weekly. Kemudian kita ke time frame daily. Nah, di daily seperti apa, guys? Di daily juga kita melihat di sini dia sudah mengalami perubahan karakter tapi belum valid. Jadi kita masih menunggu kevaliditasannya. Apakah dia valid, dia akan nge-break low yang ini secara body atau tidak ya. Kita lihat kemungkinan besar di break sangat besar, guys ya. Karena di sini udah ada divergence ini, dia kemungkinan besar sangat besar ya untuk break low ke bawah. Dia enggak membuat dia menjadi lebih valid, dia membentuk new low baru. Bisa diduga seperti itu ya, bisa diduga. Tapi kita balik lagi, ini berdasarkan berdasarkan jejak yang ditinggalkan kan gitu ya.
kita tunggu aja jejaknya gitu. Ini semua apalagi bikin liquidity guys, makin mengecil kan, seperti itu. Jadi kita tunggu gebrakannya. Ya, kalau diduga sih kalau dia masih mencari low, kalau dia mencari low berarti opsinya kita ikut turun dulu ya gitu kan, seperti itu, atau sell dulu lah kasarnya gitu ya, karena dia masih cari low di daily-nya ya, tapi ini masih 50-50 karena dia belum valid kan gitu. Kemudian kita ke 4 jam. 4 jamnya kita lihat di sini ya, lihat di 4 jam nih. Oh, dilihat dari struktur 4 jamnya adalah strukturnya bearish ya, benar nggak sih? Internalnya bearish guys ya, internalnya bearish. Jadi 4 jamnya ada POI kita atau point of interest kita untuk style trading intraday atau trade dimana atau day dimana kita tertarik untuk entry di area yang kita sudah setup baik di area BEP maupun di area BOP-nya kan, seperti itu. Nah, ini yang terjadi di berapa nih? Ya, seperti itu. Dan kita lihat ini break low ya, jadi dia menuju ke bawah seharusnya ya, di 4 jam ya, dia lagi mencari low, dan ini lower low-nya udah di break ya, berarti mengkonfirmasi bearish ya dia di time frame 4 jam, tapi secara internalnya bearish kembali gitu loh. Tapi secara major atau secara struktur besar ya ini masih internal, bearish internal gitu ya. Kita ke 15 menit, langsung aja ke 15 menit. 15 menit kita lihat, ini ada yang belum diupdate ternyata ya. Apa coba? Ini dia sebelum diupdate nih. Nah, ini belum diupdate. 15 menit dia masih mencari low valid ya, 15 menit dia masih mencari low valid. Jadi opsinya kita akan ikut turun dulu ya, masih ikut turun dulu, sama seperti tadi 4 jam kita ikut turun dulu ya. Nah, ini dia benar gak sih ini tuh? Nah ya, kurang lebih kita kunci lagi. Nah, kita lihat sini Londonnya adalah break low ternyata ya, break low, sehingga agak menuju ke area order block yang ada di bawahnya ya, di sini ya, di bawahnya. Seperti itu. Bawah mana ya, ada di sini berupa inducement ya. Inducement ini bisa di respect, bisa juga ditembus. Jadi ada kemungkinan ditembus karena dia secara strukturnya bearish ya, internalnya bearish. Di sini ada kemungkinan dia jadi inducement dan itu ditembus, ada kemungkinan ya. Ya, kalau dilihat dari strukturnya harusnya dia bearish, harusnya yang BOP-nya itu lemah atau inducement yang di sini BOP-nya lemah, berarti dia jadi inducement gitu loh. Nah, kayak gitu ya, alasannya sih itu sih alasannya kenapa dia jadi inducement. Nah, kemudian kita ke time frame yang kecil itu 5 menit. 5 menit apa yang terjadi guys? Nih 5 menit. Ini lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleksnya, lebih detail ya, supaya kita melihatnya lebih jelas aja. Nah, di 5 menit dia juga lagi mencari low valid. Jadi sama kayak 15 menit lagi low valid, 4 jam masih low valid gitu ya. Kemudian kita ke terakhir di 1 menit. Di 1 menit juga sama, dia lagi mencari low valid nih guys ya, cari low valid ya. Dan dia karena dia break low ya, kita ikut nge-sell atau turun ya, seperti itu ya, turun dari atas ini. Bagaimana market sessionnya ya, market sessionnya jelas kita tadi nge-sell ya, udah gitu. Gampang banget. Oke, kita ke 4 jam bacakan kesimpulannya adalah untuk PRX AU USD atau dikenal dengan nama gold. Untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 28 April tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias dia masih sudah mengalami perubahan karakter, namun belum valid menjadi bearish, belum valid ya. Kemudian di POI-nya atau di 4 jamnya kita melihat di sini secara strukturnya itu adalah telah valid dia valid perubahan karakternya, namun belum continuation ya, masih tetap belum continuation. Sehingga kita masih menunggu di proses internalnya. Harusnya dia, kalau dia
continuation harus dia nge-break lower low yang ada di sebelah kiri di sini ya, seperti itu secara struktur. Dan kita juga lihat di sini masih proses internal bearish ya, jadi ya opsinya kita ikut turun dulu ya, seperti itu. Nah itu yang terjadi di time frame 4 jam sebagai PO-nya. Dan kemudian kita bagaimana melihat di liquidity Londonnya, kita melihat di sini Londonnya adalah Londonnya break low ya. Break low berarti dia menuju ke bawah, harusnya menuju ke area order block atau investment atau liquidity terdekat yang ada di bawahnya, seperti itu. Oke, opsi terbaik ya tetap kita ikut turun dulu, baru nanti kita tunggu di area bobnya untuk ngebuy ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Ingatkan kembali, tapi sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk digabung di komunitas kita di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, dan tidak ada paksaan juga untuk Anda harus belajar bersama saya. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses, dan berhasil. Serta trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfan dan diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.